Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, naiknya harga beras selalu jadi mimpi buruk bagi rakyat kecil. Karena beras bukan sekedar komoditas, tapi napas hidup sehari-hari. Namun di tengah keresahan ini, ucapan seorang Menteri Pertanian justru memantik kontroversi. Membandingkan penderitaan rakyat Indonesia dengan kondisi negara Jepang. Sebuah pernyataan yang membuat publik bertanya, apakah para pejabat masih memahami realitas rakyatnya sendiri? Kontroversi ini bermula ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berbicara di hadapan DPR. kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada, oh ini belum selesai Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Serendah, betul Bu, betul. Tetapi izin Bu Ketua, kami butuh masukan tentang itu karena kami sudah pembahasan 4 kali, tetapi belum kita putuskan. Dengan ringannya ia berkata, sekarang ini baru naik sedikit, ribut. Jepang sudah sampai 100.000 per kilo harga beras hari ini. Bagi sebagian orang, ucapan itu terdengar seperti perbandingan. Tapi bagi rakyat yang setiap hari berdesakan di pasar untuk membeli beras, kata-kata itu bagaikan tamparan. Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, langsung menegur. Ia mengingatkan, membandingkan Indonesia dengan Jepang tidak masuk akal, karena pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar 4.000 dolar Amerika, jauh di bawah Jepang yang lebih dari 40.000 dolar. Bagaimana bisa penderitaan rakyat kecil disamakan dengan kondisi negara yang kaya? Pernyataan itu pun viral di media sosial. Masyarakat menilai Amran tidak peka, dan disinilah masalahnya muncul. Kata-kata pejabat lebih dulu sampai ke telinga rakyat, sebelum kebijakan apapun terasa di meja makan mereka. Tak lama, Amran pun mengklarifikasi. Informasi yang beredar di framing, sengaja di framing bahwa kami tidak peduli terhadap naiknya harga beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Perlu kami sampaikan bahwasanya informasi yang beredar di framing, sengaja di framing bahwa kami tidak peduli terhadap naiknya harga beras. Kami sudah bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulog di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1,3 juta ton dengan harga Rp12.000, Rp12.500 per kilogram. Itu bentuk kepedulian dan itu atas perintah Bapak Presiden. Ia menyebut ucapannya diselewengkan atau diframing. Ia menegaskan bahwa pemerintah sudah bekerja keras. Sebagai bukti, ia mengklaim operasi pasar besar-besaran telah dilakukan bersama Bulog. Sebanyak 1,3 juta ton beras digelontorkan ke pasar dengan harga Rp12.500 per kilogram. Bahkan menurutnya di 13 provinsi harga sudah mulai turun. Tapi publik tak puas. Klarifikasi bukan hanya soal data, melainkan soal rasa. Rakyat ingin mendengar empati, bukan sekedar angka.
Mereka ingin diyakinkan bahwa pejabat benar-benar memahami keresahan dapur mereka. Dan disinilah jarak itu terasa makin lebar. Pemerintah bicara tonase, rakyat bicara nasi di piring mereka. Kasus ini bukan satu-satunya. Lidah para pejabat berkali-kali mencederai kepercayaan publik. Kita ingat pernyataan Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Menteri ATR BPN yang mengatakan seluruh tanah di Indonesia milik negara. Kalimat itu membuat gaduh karena seolah mengabaikan hak rakyat atas tanah yang mereka perjuangkan. Ada juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33 itu ukurannya berapa celana jeans? 34, 33 udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Saya bukannya body shaming, tapi memang harusnya begitu. Ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sempat mengatakan pria dengan ukuran celana di atas 32 dianggap obesitas dan berisiko meninggal lebih cepat. Ucapan itu dinilai merendahkan, seolah tubuh manusia bisa disederhanakan hanya lewat angka celana. Setiap kali lidah terpeleset, luka publik semakin dalam, kepercayaan terkikis secara perlahan, seperti karang yang dihantam ombak, dan ini berbahaya, karena kepercayaan adalah modal sosial yang menopang pemerintahan. Tanpa itu, kebijakan sehebat apapun akan dipandang dengan sinis. Filsuf Socrates pernah berpesan, mulailah dengan kata yang tepat. Kata yang tepat lahir dari pikiran yang jernih, dan pikiran jernih lahir dari empati. Inilah yang seharusnya diingat para pejabat, bahwa ucapan mereka adalah kebijakan pertama. Sebelum program berjalan, kata-kata mereka lah yang lebih dulu menyentuh hati rakyat. Maka pertanyaan penting pun muncul. Mengapa empati terasa hilang dalam retorika para pejabat? Apakah mereka masih mendengar denyut keresahan rakyat atau sekedar berbicara untuk membela diri? Dan yang terpenting, sampai kapan rakyat harus memaafkan lidah yang ceroboh? Rakyat tidak butuh perbandingan dengan Jepang. Rakyat butuh kepastian kapan harga beras stabil. Mereka ingin pemerintah hadir bukan hanya dengan kebijakan, tapi juga dengan kata-kata yang jujur, lugas, dan membumi. Albert Einstein pernah berkata, jika Anda tidak bisa menjelaskan dengan sederhana, itu artinya Anda belum memahaminya dengan cukup baik. Dan yang sederhana bukan berarti dangkal. Yang sederhana justru jauh lebih jujur, relevan, dan penuh empati. Setiap kali harga beras naik, rakyat bertanya, di manakah negara? Dan setiap kali pejabat berbicara, rakyat berharap ada secerca empati. Tapi jika kata-kata terus jadi pisau yang melukai, berapa lama lagi rakyat bisa percaya? Bagaimana menurut Anda? Apakah pernyataan Menteri Aman bisa dimaklumi? Atau justru menambah daftar panjang luka komunikasi para pejabat? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan liputan investigasi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.